rencananya dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Artinya, Allah yang adalah firman itu merupakan perwujudan kehadiran Allah sendiri, memiliki wibawa dan kuasa Allah. Yesus Kristus yang telah kita peringati kelahirannya adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 31 Desember dalam Oktav Natal. Semoga di akhir pekan, di akhir tahun 2022 ini, kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang, Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dalam kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini diceritakan tentang terang. Terang yang merupakan ciptaan pertama Allah. Baru kemudian disusul ciptaan-ciptaan yang lainnya. Terang dijadikan rekan sekerja Allah dalam lingkup sejarah keselamatan umat manusia, supaya manusia menyaksikan terang itu. Sebab tanpa terang kehidupan tidak dapat berlangsung. Allah berinisiatif untuk mengirimkan terang sejati yang menerangi hati dan memberi hidup bagi kita umat manusia. Yesus adalah terang sejati itu. Dia adalah firman yang kekal, yang ada bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah yang kekal itu terlibat dalam karya penciptaan Allah Bapa. Karena melalui firman itu, Allah menjadikan segalanya menjadi ada. Firman Allah yang mencipta menjadi sumber hidup dan memberi terang. Firman yang adalah sumber kehidupan mengenyahkan kegelapan yang melingkupi dunia dan kehidupan umat manusia yang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui firman-Nya, Allah mewujudkan rencananya dalam penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Artinya, Allah yang adalah firman itu merupakan perwujudan kehadiran Allah sendiri, memiliki wibawa dan kuasa Allah. Yesus Kristus yang telah kita peringati kelahirannya adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Karena itu kita dipanggil untuk hadir dan mewartakan keselamatan yang bermuara pada kesadaran terhadap dosa dan pengakuannya akan kebenaran Injil Kristus. Dan kepadanyalah hidup kita ini bergantung. Firman yang hidup tetap nyata ketika karya gereja dan kehadirannya mewujudkan kebenaran, keadilan, bela rasa, dan cinta kasih. Maka hidup yang dipercayakan kepada kita bukanlah hidup pada umumnya yang ada di dalam semua makhluk ciptaan, tetapi lebih dari itu, yakni kepenuhan hidup sebagai anak-anak Allah yang dibekali daya rohani. Daya itulah yang memungkinkan kita untuk tinggal di dalam terang-Nya. Dan inilah inisiatif Allah, bukan jasa atau hasil kecerdasan kita umat manusia. Maka hidup ini pantas kita syukuri sebagai pemberian, bukan pencapaian kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, di ujung tahun 2022 ini kita syukuri semua pengalaman hidup kita. Dan kita songsong tahun yang baru 2023. Semoga menjadi tahun yang penuh rahmat untuk kita, keluarga, dan komunitas kita. Bapa yang maha baik, Putra-Mu sebagai firman yang hidup menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Utuslah kami untuk menjadi pewarta dan saksi karya agung-Mu. Sudah lahir penebus, mari
kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Di langit awan hening, terdengar nyanyi dan suling pada para gembala. Datang warta bahagia, sudah lahir penebus. Mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Lekaslah gembala menghadap Yesus Sang Putra. Gua miskin yang papa, tanda kasih cintanya. Sudah lahir penebus. Mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Rio dan nadi padang, gembala bersukacita, mencari dalam kandang Yesus anak Maria. Sudah lahir penebus. Mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Domba-domba pun serta bersujud bakti padanya. Hilang musnah durbala, rendah hati meraja. Sudah lahir penebus. Mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.